A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah ayat-ayat Al-Quran sedikit demi sedikit, bahagian demi bahagian, yang jumlahnya ribuan, ada 4.000 lebih ayat Al-Quran. Kita pahami satu-satu, sedikit-sedikit, agar kemudian menjadi petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Karena itulah sebetulnya tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar. Dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di dalam program Tadabbur Al-Quran. Kita akan beranjak ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-96. Ayat 96 ini masih menyinggung secara umum orang-orang Yahudi, tetapi sesungguhnya ini juga tentu menjadi ibrah, pelajaran bagi kita, di mana kalau kita memiliki perangai, sikap, tingkah laku, pola pikir seperti orang Yahudi, maka kena juga kita dengan ayat ini gitu ya. Di dalam ayat 96 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tajidannahum akhrasan nasi 'ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'mar wallahu basyirun bima ya'malun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada Rasulullah SAW tentang hakikat keadaan atau kondisi yang sebenarnya atau sifat sebenarnya dari orang-orang Yahudi. Wala tajidannahum, maka engkau Muhammad sungguh-sungguh mendapati mereka orang-orang Yahudi akhrasan nas, setamak-tamaknya manusia, serakus-rakusnya manusia, ala hayatin, atas kehidupan dunia. Jadi orang Yahudi itu di zaman Rasulullah SAW, mereka menolak kenabian Rasulullah SAW dasarnya adalah karena mereka rakus tamak dengan kehidupan dunia. Kenapa? Apa kaitannya dengan penolakan mereka? Karena mereka tahu ketika mereka mengakui Rasul Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, maka segala ajarannya akan membendung kerakusan mereka. Banyak hal-hal yang kemudian mereka ingini, mereka sukai dilarang. Riba, jadi nggak boleh kalau kita ikut ajaran Muhammad gitu kan. Apalagi zina misalnya, jadi nggak boleh kalau ikut ajaran Muhammad.
banyak hal-hal yang dasarnya adalah kerakusan terhadap dunia, dan itu kemudian menyebabkan mereka menolak ya, menerima, mengakui ya, risalah yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kemudian sampai sekarang mereka berpikir masih akan ada lagi apa yang mereka sebut sebagai Mesias ya, atau juru selamat. Yang dalam hadis Rasulullah SAW justru yang mereka tunggu itu adalah Dajjal ya. Mesias atau juru selamat yang KW palsu gitu ya. Karena pada hakikatnya Mesias ya, atau juru selamat yang hakiki, yang sebenar-benarnya itu sudah datang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka tolak aja gitu kan. Maka kalaupun nanti ya ada yang datang kepada mereka, sebetulnya itu adalah Dajjal ya, atau Mesias palsu ya. Dajjal itu kan artinya KW ya, palsu ya. Wa minal ladzina asraku ya, demikian juga bahkan ya lebih tamak daripada orang musyrik. Jadi kalau di compare antara orang musyrik ya, orang yang masih adalah ya keyakinan kepada Allah, tapi kemudian dia mempersekutukan Allah dengan yang lain ya, mungkin dengan jabatan ya, mungkin dengan kedudukan ya, mungkin juga dengan kekuatan apalah sebutnya, mungkin juga dengan jin gitu ya. Nah, kalau mau di-compare, dibanding-banding kerakusan ya, antara orang musyrik itu ya dengan orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala lebih rakus ya lagi orang-orang Yahudi. Buktinya apa? Serakus-rakusnya orang musyrikin Mekah, masih banyak di antara mereka yang kemudian sadar dan kemudian menerima Islam. Ya, kita tahu misalnya Sayyidina Khalid bin Walid ya, beliau paling keras penentangannya kepada Nabi Muhammad sampai puncaknya itu pada perang Uhud ya. Di perang Uhud itu dia jadi panglima ya, Sayyidina Khalid itu melawan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, dan terbukti ya di bawah kepemimpinan Sayyidina Khalid ketika itu kaum muslimin kalah. Bahkan diisukan Rasulullah wafat ya, tapi kemudian isu itu berhasil diredam. Tapi pada akhirnya Sayyidina Khalid ya, yang begitu keras ya penentangannya, bahkan memerangi Rasulullah dengan nyata ya, karena kemusyrikannya, pada akhirnya kemudian dia bersyahadat, menerima juga kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi orang Yahudi ya, sedikit luar biasa. Orang musyrik ya, setamak-tamaknya mereka ya kan, kalau dipikir-pikir ya, kalau kita lihat sejarah di Sirah Nabawiyah, salah satu hal yang menyebabkan penolakan ya, para petinggi Quraisy ya, seperti Abu Jahal ya, Abu Lahab, Abu Sufyan dan yang lain itu karena mereka khawatir ya, kedudukan mereka yang sudah nyaman dengan segala kemusyrikan yang dijalani oleh penduduk Mekah dan para tamu-tamu ya yang datang ke Mekah, itu kemudian akan hilang akan hilang bersih ya. Tadinya kan bisnis itu jadi bisnis mereka ya, Tuhan banyak jadi bisnis ya. Jadi ada pabrik Tuhan gitu kan, bikin berhala. Nah kalau Nabi Muhammad bilang Tuhan cuma satu, ya hilang nanti ya bisnis-bisnis itu. Nah ketamakan itu yang kemudian menyebabkan mereka, mendorong mereka untuk menolak Nabi Muhammad dengan berbagai cara. Tetapi pada akhirnya ya, walaupun sedemikian rupa ya kerasnya mereka kepada Rasulullah karena kerakusan mereka kepada dunia, pada Fathu Mekah ya, pada peristiwa pembukaan ya atau penaklukan kota Mekah, semuanya ya, kecuali yang beberapa orang dieksekusi oleh Rasulullah karena kejahatan perang yang luar biasa, itu mereka menerima ya, bersyahadat. Bahkan Sayyidah Hindun ya, binti Uqbah ya, suaminya Sayyidina Abu Sufyan ya, yang jelas-jelas menjadi dalang atas terbunuhnya Sayyidina Hamzah ya, paman tercintanya Rasulullah, pada peristiwa Fathu Makkah akhirnya bersyahadat ya. Bahkan yang tadinya benci dengan Nabi Muhammad menjadi cinta, sayang dengan Nabi Muhammad. Bahkan ya, berhala-berhala yang dulu dia jaga, dia pelihara, begitu dia bersyahadat dia jadi benci dengan berhala itu. Nah, jadi ayat ini menggambarkan sedemikian parahnya ya, kerakusan ya, terhadap dunia yang dimiliki oleh bangsa Yahudi.
Allah menegaskan wala tajidannahum akhrasan nas, maka kamu akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu serakus-rakusnya manusia ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Ya, atas kehidupan dunia ini bahkan lebih rakus lagi daripada orang-orang musyrik. Bahkan Allah jelaskan lagi ya wadu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Ya, bahkan mereka tiap-tiap mereka ini orang-orang Yahudi ini berharap minta kepada Tuhan agar diberi umur 1000 tahun. Saking rakusnya mereka dengan dunia, ingin berlama-lama menikmati kehidupan dunia, mereka minta berharap panjang umur, diberi umur 1000 tahun. Allah tegaskan wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Mau umur panjang, mau umur pendek, kalau intinya hidup mereka adalah dipenuhi kerakusan, kerakusan akan kehidupan dunia sehingga menyebabkan mereka menolak kebenaran. Mau panjang, mau pendek, mau panjang sekalipun itu tidak akan bisa menolak azab Allah. Misalnya minta 1000 tahun, ya oke lah dijabanin 1000 tahun, ujung-ujungnya kan diazab juga. Berapa panjang umur mereka minta? 2000 tahun, 3000 tahun, dikasih pun nanti ujung-ujungnya habis juga, diazab juga sama Allah. Jadi gak ada gunanya. Dan memang orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini, bahkan tidak hanya orang yang kafir orang-orang yang jahat termasuklah mungkin ada orang-orang Islam, oknum orang Islam yang kemudian berbuat zalim, berbuat kejahatan begitu kan, sehingga kemudian karena kejahatan itu dia diponis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam neraka dulu. Orang Islam itu kan konsepnya gitu kalau dia ada iman walaupun sedikit, ujung-ujungnya walaupun dia direndam di dalam neraka akan masuk ke dalam surga juga. Tapi orang kafir blas dia nggak akan ada cerita yang masuk ke dalam surga dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, orang zalim, orang-orang kafir ketika mereka melihat kenyataan bahwa mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari, jadi ketika masuk mati semua, kiamat begitu kan, maka kemudian orang-orang yang diponis masuk ke dalam neraka ini mereka akan minta kepada Allah untuk kemudian menjadikan apa yang mereka miliki di alam dunia yang mereka sudah usahakan itu dengan umur mereka itu mungkin ada yang umurnya 100-200 tahun. Kalau orang-orang dulu mungkin umurnya ada yang 500 tahun gitu Nabi Nuh aja dakwahnya 900 tahun kan. Mereka akan minta dengan segala apa yang sudah mereka raih selama ratusan tahun, mungkin puluhan tahun hidup di alam dunia, untuk kemudian bisa menebus mereka dari azab. Misalnya, dan itu Allah ulang-ulang bagaimana keinginan orang-orang orang zalim, orang-orang kafir yang ketika di yaumul mahsyar nanti mendapat kenyataan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka menjerit berteriak kepada Allah, minta supaya kemudian apa yang pernah mereka miliki di alam dunia menjadi penebus agar mereka enggak disiksa. Ambillah tuh Tuhan rumah, mansion, apartemen disebut tanah yang saya punya itu mobil semuanya tambang-tambang itu ambil, asal jangan saya masukin dalam neraka. Dia pikir Tuhan bisa dinego bisa disogok. Misalnya di dalam surah Yunus surah Yunus ayat yang ke-54 Allah menegaskan walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi labtadat bih wasarun nadamata lamma ra'aul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Dan kalau setiap orang zalim itu orang-orang yang jelas kedudukannya dimasukkan ke dalam neraka mempunyai segala apa yang ada di bumi jadi bumi itu dia punya banyak apa aja dah tambang punya tambak punya tambak di laut gedung-gedung tinggi, istana, mall, semua dia punya. Itu sultan lah kalau zaman sekarang. Apa yang mereka punya itu
tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Atau juga di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-91. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir wa matu wa hum kufar, dan mereka mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim, maka tidak akan diterima dari mereka satupun mil al-ardi, apa yang mereka miliki di bumi, zahaban, dari emas-emas, emas-emas pun kalau mereka punya sepenuh bumi, kata Tuhan. Lalu kemudian itu diajukan kepada Tuhan untuk mengganti, menebus diri mereka dari azab Allah, dari nerakanya Allah. Kata Allah apa? Walau iftadabih, maka tidak akan diterima dari mereka. Ulaika lahum azabun alim, bagi mereka lah azab Allah yang pedih. Wa malahum min nasirin, dan mereka tidak akan mendapati seorang penolong pun. Jadi ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita orang-orang Islam mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang situasi yang begitu mencekam pada hari kiamat nanti. Ada orang-orang yang kemudian ternyata mereka mendapati diponis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka karena kekafiran atau karena kezaliman, kejahatan mereka. Kalau kekafiran jelas dia bukan orang Islam, tapi ada juga orang Islam yang terjerumus ke dalam kezaliman, berbuat jahat, mengambil hak orang, menyakiti orang lain. Lalu kemudian karena itu diponis masuk ke dalam neraka. Maka orang-orang seperti ini dia akan menjerit kepada Allah, meminta untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka dengan mengajukan apa yang mereka miliki di alam dunia. Sudah jelas-jelas itu nggak dibawa mati, karena kan beda alam, beda alam, beda materi. Orang yang mati itu tidak akan bisa membawa benda ke alam kubur gitu kan. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi kesadaran bagi kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kezaliman, apalagi kekafiran. Dan pangkal kezaliman, pangkal kekufuran, kalau Rasulullah kalau di dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah yang ke-96, pangkal adalah karena rakus, tamak akan kehidupan dunia. Kerakusan, ingin duduk di jabatan yang tinggi sehingga menghalalkan segala cara, praktek kezaliman, senggol sana senggol sini. Kalau di Italia jadi mafia, main bunuh pesaing itu. Ini mafia di Italia, di Amerika itu kan saling bunuh karena persaingan akan kerakusan dunia kan begitu. Pengen menguasai dunia, lalu kemudian menumpahkan darah. Kerakusan seperti itu tidak boleh kita pelihara. Orang Islam ini haram punya sifat rakus. Bukan nggak boleh menikmati dunia, ada ayatnya kan jelas wala tansa nasibaka minad dunya dalam surah Al-Qasas. Hiduplah di dunia, cari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Kita boleh menikmati dunia, tetapi menikmatinya bukan dengan kerakusan, tetapi dengan kesyukuran. Kalau orang rakus itu jauh dari syukur, makanya dia merasa kurang terus. Tapi kalau orang syukur, dikasih sedikit pun dia senang, dia bahagia. Makanya lahirlah sifat tawadu, sifat qanaah, sifat merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan, seberapa besar pun yang Allah berikan, bagi dia cukup aja. Makanya Nabi itu kalau makan sama sahabat lagi musim-musim paceklik, itu makannya rame-rame. Kata Nabi, makanan satu orang cukup untuk berdua, makanan berdua untuk berempat bisa, makanan berempat bisa untuk berdelapan. Itu sifat qanaah. Kenapa bisa muncul itu? Karena di dalam hati para sahabat tidak ada lagi sifat rakus, tamak terhadap kehidupan dunia. Ini itu juga yang harus kemudian kita praktekkan. Ini adalah ibrah, jauhkan diri kita dari sifat tamak, rakus.
ingin berlebih-lebihan ya, menguasai harta, menguasai kedudukan jabatan, ya, menguasai wanita. Berapa banyak sekarang ya pertumpahan darah gara-gara ya ingin menguasai wanita. Ya. Ada perempuan cantik diperebutkan bunuh-bunuhan. Ya. Ada tuh ya di Sulawesi apa di mana ya, kepala Satpol PP apa ya, sampai membunuh seorang lelaki gara-gara saingan ya, merebutkan janda. Ya, itu pangkalnya rakus itu tadi. Padahal sudah punya istri juga. Nah ini yang kemudian kita harus hindari, kita buang dalam diri kita. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghindarkan sifat rakus ya di dalam diri kita. Dan berharaplah kepada Allah. Kenapa? Karena di ujung ayat ini Allah katakan wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah yang Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi mintalah kepada Allah yang Maha melihat, ya Allah, ya, yang Maha menyaksikan ya kehidupanku gitu kan, mengetahui segala kekurangan dan kelebihanku. Ya aku mohon jauhkan aku dari sifat rakus, sifat tamak dari kehidupan dunia. Ya. Gimana caranya bikin biar nggak rakus? Tipsnya mudah. Ya. Kalau urusan dunia ini pandanglah orang yang di bawah kita. Kita punya motor ya, supaya nggak rakus ya, pengen punya yang lebih-lebih, jangan mandang ke atas. Ya. Tapi pandang orang tuh yang nggak punya motor, dia cuma punya sepeda kemana-mana goes ya, pakai kaki. Ya. Kadang jalannya nggak secepat motor, alhamdulillah saya punya motor. Nah itu insya Allah kita nggak rakus. Tapi kalau kita mandangnya ke atas, punya motor, tapi yang kita lihat orang yang punya mobil, maka kita akan ya, bisa jadi ya akan terjerumus ke dalam kerakusan. Karena apa? Nggak syukur, ya nggak mensyukuri motor yang kita miliki. Nah, itu yang banyak kemudian sekarang terjebak pinjol. Ya. Mirisnya setelah terjebak pinjol nggak bisa bayar, bunuh diri. Ya, yang dibunuh karena bukan cuma diri dia, istri sama anaknya. Yang terbaru itu ada berita ya, seorang ayah bunuh diri, tapi dia juga mengajak istri dan membunuh ya anaknya yang kecil. Ya, dibunuh anaknya dulu, baru suami istrinya bunuh diri. Itu kan luar biasa. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada kita. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.